kami akan membuat vlog tentang adanya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, sebelum itu, kami mengambil vlog ini dari rumah ke rumah dikarenakan kami menaati peraturan dari pemerintah tentang adanya social distancing untuk mengurangi penyebaran wabah dari COVID-19 ini. Maka dari itu, teman-teman di rumah tetap stay safe ya. Jangan sampai sakit. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan pendidikan yang pertama itu ada permasalahan teoritis, di mana para pemikir pendidikan bertolak dari aliran yang berbeda-beda dalam memberikan pandangan terhadap komponen-komponen pendidikannya loh. Misalnya, ada yang menggunakan pandangan bahwa manusia tidak perlu dididik, karena semuanya sudah ditentukan oleh bakatnya. Tetapi, ada juga yang memandang bahwa manusia itu harus dididik, dan ada yang memandang manusia ditentukan oleh bakat dan lingkungannya. Sudut pandang yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan pembuatan rancangan dan pelaksanaan pendidikan. Nah, Umar Tirta Raharja dalam pertemuannya di Makassar tahun 2001 memandang perbedaan sudut pandang seperti menyebabkan terjadinya kesalahan penyelenggaraan pendidikan yang dikatakan sebagai kesalahan filosofis. Nah, menurut Umar ini, kesalahan yang terjadi itu ada 5, seperti kesalahan teknis, kesalahan sistematis, kesalahan teoritis, penerapan yang salah, dan kesalahan filosofis. Tetapi, di sisi lain, Tirta Raharja ini juga mengklasifikasikan masalah-masalah pendidikan menjadi 3 kelompok, yaitu ada masalah operasional, masalah struktural, dan masalah fundamental. Lalu selanjutnya permasalahan pendidikan yang kedua, di sini ada permasalahan praktis, di mana permasalahan praktis ini dapat timbul karena kondisi dan tuntutan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama bisa dari pengaruh perkembangan iptek. Setelah itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah yang kedua, yaitu laju pertumbuhan penduduk. Kenapa kok laju pertumbuhan penduduk ini juga menjadi masalah? Karena dengan bertumbuhnya penduduk yang sangat meningkat, tidak terkendali juga membuat penyediaan layanan berupa sarana dan prasarana beserta komponennya yang akan membuat berkembangnya masalah pendidikan. Pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatan usia rata-rata dan penurunan angka kematian serta dibarenginya perpanjangan usia rata-rata manusia membuat struktur pendidikan berubah. Mengapa? Karena jadinya sekolah dasar menurun tapi sekolah menengah meningkat. Itu membuat penyediaan layanan yang tidak teratur. Oke, aku lanjutkan yang ketiga, yaitu aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini sangat meningkat. Aspirasi masyarakat ini beragam, seperti aspirasi tentang lingkungan, tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan, tentang hidup sehat, tentang pekerjaan, tentang teknologi maupun seni. Aspirasi ini semuanya dari masyarakat untuk pendidikan. Dengan adanya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini, maka ada dorongan bagi orang tua untuk anaknya agar selalu bersekolah. Kenapa? Karena orang tua ingin anaknya itu lebih baik dalam hal ilmu, pengetahuan, apalagi pekerjaan. Orang tua ingin anaknya mempunyai ilmu dan pengetahuan lebih baik daripada orang tuanya. Akibat dari dorongan ini membuat banjirnya para pendaftar sekolah. Hal ini juga termasuk menjadi masalah pendidikan. Yang keempat ialah problem dana. Kekurangan dana merupakan problem klasik yang dialami negara-negara berkembang, termasuk dengan negara Indonesia. Problem klasik, problem yang sudah biasa dialami pada masalah pendidikan di negara Indonesia ini. Upaya yang dapat dilakukan dalam masalah problem dana ini
Di samping mengetuk hati dan pikiran para pengambil kebijakan, juga harus pandai-pandai mengelola dana dengan mengadakan sistem efisiensi dan perencanaan yang baik. Salah satu terobosan untuk mengatasi problem dana ini adalah dengan paradigma berpikir yang inovatif, yaitu mencari jalan yang lebih efisien. Misalnya, menggunakan media yang lebih tepat sehingga tidak harus menambah jumlah guru atau tenaga pendidik. Dapat juga mengambil langkah konkret dalam upaya menyerahkan tanggung jawab yang tidak hanya pada pemerintah, melainkan juga pada masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu belum adanya sistem manajemen yang mantap. Kemajuan zaman menuntut adanya sistem manajemen yang handal. Karena apa? Karena kenyataannya, sistem manajemen adalah faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau suatu kegagalan atau suatu kurangnya optimal dalam suatu organisasi atau lembaga. Manajemen pendidikan yang ada di negara kita masih termasuk manajemen pendidikan yang kurang mantap, dengan indikator masih sering terjadinya perubahan-perubahan struktur organisasi pendidikan, masih kurang koordinasi antar lembaga-lembaga pendidikan, arah pendidikan yang masih kurang jelas, perubahan-perubahan kurikulum yang sering terjadi dengan tidak jelas landasannya, pembinaan karir para lembaga-lembaga yang masih kurang mantap, dan yang jelas adalah kurangnya penggunaan anggaran yang lebih efisien. Dan mungkin ada lain-lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah praktik di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sajakah masalah-masalah dalam hal pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia bernasib demikian. Yang pertama yaitu kondisi pemerintah yang sangat kental dengan politis, sehingga saat pemerintah berpolitis, atmosfer pendidikan menjadi labil. Kemudian yang kedua yaitu kondisi keuangan negara yang sangat sedikit, sebab minimnya dana untuk membangun infrastruktur maupun suprastruktur. Minim dana dalam pendidikan membuat bangunan dan fasilitas pendidikan tidak dapat digarap sedemikian maksimal serta optimal, sehingga tujuan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata sangat sulit untuk dilakukan. Akibatnya, banyak rakyat yang tetap buta huruf dan juga yang tidak mengikuti pendidikan selayaknya. Beberapa contoh pembangunan infrastruktur pendidikan seperti gambar yang saya tampilkan seperti ini. Yang ketiga yaitu kondisi sebuah kota dengan sumber daya manusia yang terbatas memberikan efek buruk bagi membangun pendidikan, sebab sumber daya manusia menjadi kata kunci keberhasilan dari banyaknya agenda-agenda dalam hal pendidikan. Kemudian pengroda pembangunan di Indonesia. Tentang pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama seorang pemimpin yang kuat, di mana pemimpin ini diartikan sebagai presiden, yaitu nahkoda kapal Indonesia yang harus tegas dalam mengambil sebuah kebijakan politik tentang pendidikan, memiliki etos kerja yang tinggi, komitmen politik, tanggung jawab sebagai pengemban amanat rakyat untuk memajukan dunia pendidikan sangat dibutuhkan di dunia nyata. Jadi tidak hanya untuk janji-janji manis saat berkampanye, namun setelah dia menjadi ataupun setelah dilantik, dia akan melaksanakan janji-janji yang telah ditetapkan saat berkampanye. Kemudian yang kedua tentang kelola pemerintahan yang baik secara sinergis dan komplementer demi menyukseskan program pendidikan yang mencerdaskan, sehingga peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan. Seperti kebijakan Kementerian Pendidikan yang baru, seperti halnya Kampus Merdeka maupun Merdeka Belajar. Kebijakan-kebijakan tersebut diciptakan atau digunakan pada era sekarang dengan maksud agar pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan semakin baik lagi. Kemudian yang ketiga, partisipasi semua pihak dalam mendukung program-program pendidikan yang mencerdaskan, yaitu semua masyarakat ikut aktif dalam mengembang dan kemajuan dunia pendidikan, sehingga dari semua golongan masyarakat, orang tua, murid, guru, maupun orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan seperti kepala sekolah maupun dari pemerintahan, mereka ikut mendukung program-program yang telah ditetapkan demi kemajuan pendidikan.
Kemudian yang keempat, memunculkan sikap sadar terhadap persoalan pendidikan. Sebab pendidikan itu milik seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang maupun Merauke, untuk kalangan rakyat kecil maupun yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Mengenai berpikir tentang pendidikan, pendidikan bisa diartikan sebagai perubahan, masa depan, dan juga harga diri bangsa, di mana pendidikan yaitu memiliki arti perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian pendidikan memiliki arti masa depan, di mana masa depan yang cerah berawal dari pendidikan yang baik. Kemudian pendidikan sama dengan harga diri bangsa, di mana bangsa yang berpendidikan jauh lebih dihargai daripada bangsa yang tidak berpendidik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja sih masalah yang dihadapi pemerintah sekarang. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan, di mana secara jelas kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini masih belum merasakan pemerataan yang rata. Masih ada beberapa daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan pendidikan dan juga fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Belum ratanya pendidikan bagi warga negara merupakan masalah yang belum terselesaikan. Melihat bahwa kualitas pendidikan di antara daerah-daerah Indonesia, baik di kota maupun di desa, itu belum mengalami pemerataan. Kemudian yang kedua, masalah rendahnya mutu pendidikan. Masalah mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin memprihatinkan, di mana rendahnya kemampuan baca pada anak SD dan menghitung matematika pada anak SMP itu semakin menurun, menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM di Indonesia, yakni peringkat 109 dari 174 negara yang diukur. Sementara masalah ini erat hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia, oleh karena itu hendaknya dicari sebuah pemecahan masalah yang sebaik-baiknya. Masalah yang ketiga yaitu masalah efisiensi. Efisiensi di sini yaitu berarti menggunakan tenaga atau biaya serendah-rendahnya dengan memperoleh hasil yang maksimal. Sistem pendidikan di Indonesia dikatakan efisien apabila dengan menggunakan suatu yang serba terbatas, namun menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan-lulusan yang berkualitas. Intinya dalam pengelolaan ini terutama memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada di dunia pendidikan itu dengan nilai yang serendah-rendahnya namun memiliki hasil yang setinggi-tingginya. Namun masalah pengelolaan kurang efisien. Hal ini nampak seperti banyaknya murid yang drop out, anak yang belum memperoleh pendidikan, banyak anak yang tidak naik kelas, dan juga layanan bagi saudara yang lemah ataupun memiliki cacat fisik. Sehingga diperlukannya terobosan yang baru untuk mendapat arah pendidikan yang lebih efisien dan lebih baik lagi. Dalam hal pendidikan, yang sering dibicarakan yaitu mengenai guru, kurikulum, kepala sekolah, dan juga hal-hal yang berkaitan. Namun di balik itu semua, orang tua adalah pendidik yang pertama. Jadi konsepnya, apabila orang tua itu bisa menjadi seperti guru dan juga guru bisa menjadi seperti orang tua, maka beberapa masalah pendidikan di Indonesia ini akan semakin membaik dan terselesaikan. Bagaimana bisa guru dalam pelajaran di sini bisa seperti orang tua yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam tentang pelajarannya menjadi lebih baik. Sedangkan gaji guru honorer sendiri kita ketahui itu sangat minim sekali. Namun untuk solusi yang sekarang pada kebijakan pemerintahan yang baru yaitu penggunaan dana BOS yang dulunya 15% sekarang menjadi 50% yang dapat digunakan untuk selain kebutuhan dari pembelian buku-buku. Guru di sini yang disebut sebagai guru yaitu guru yang dikatakan PNS. Sedangkan guru honorer yaitu yang diangkat oleh sekolah. Yang dihitung dalam definisi guru adalah PNS yang dapat dikatakan berapa gajinya dan berapa tunjangannya. Salah satu permasalahan fakta di lapangan bahwa distribusi guru-guru PNS itu belum meratai di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian di sini untuk memfokuskan guru terhadap bagaimana pendidikan terhadap murid, yaitu difokuskan kepada hasil kinerja si murid, itu harus memenuhi kriteria pengambilan guru. Kriteria guru dengan seleksi yang adil dan tepat demi dampak positif bagi murid. Mulai dari kenapa dia mau menjadi guru itu menjadi salah satu alasan bagaimana guru tersebut mampu ikhlas mengajarkan anak didiknya dengan baik dan dengan tulus. Nah, masalah pendidikan yang selanjutnya adalah masalah relevansi.
Masalah relevansi yaitu meliputi masalah kesesuaian antara sistem pendidikan dengan pembangunan sosial, kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja, serta antara kepentingan perseorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dibutuhkan keterpaduan antara perencanaan serta pelaksanaan dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Misalnya, pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam pembangunan nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan lingkungan pada wilayahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah lemahnya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang terpusat mendapat banyak kendala. Misalnya, kebijakan pusat tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kondisi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan sarana yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sarana yang diperlukan juga berbeda pula. Nah, itulah masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja sih yang dilakukan untuk mengatasinya? Nah, usaha yang pertama yaitu mengenai pemerataan memperoleh pendidikan. Usaha untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan adalah melalui desentralisasi yang ditandai dengan pemberian hak otonomi pada daerah, termasuk dalam hal manajemen pendidikan. Pemberian otonomi dilaksanakan dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Dengan adanya otonomi tersebut, tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan akan lebih besar. Selain itu, diupayakan juga agar daerah yang tergolong kurang mampu dapat dibantu dengan subsidi silang dari daerah yang berkecukupan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan antar daerah. Usaha yang kedua yaitu mengenai peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan otonomi dan desentralisasi, diharapkan masyarakat pada masing-masing daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memasuki persaingan global. Kemampuan bersaing tersebut sebagian besar ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas. Usaha yang selanjutnya yaitu mengenai perbaikan manajemen pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah yaitu dengan diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat dengan MPMPS. MPMPS ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan nasional. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu diperoleh dari partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah, serta profesionalitas kepala sekolah dan guru. Sedangkan peningkatan efisiensi dapat diperoleh melalui keleluasaan pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Nah, itulah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Perlu diingat bahwa pendidikan sangatlah penting bagi setiap bangsa, karena tingkat kualitas pendidikan pada suatu bangsa mengindikasikan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Di Indonesia masih banyak permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan, dan pemerintah sedang berupaya untuk mengatasinya. Namun, harus diingat bahwa masalah pembangunan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab semua pihak. Nah, sekian sesi berbagi ilmu kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Dan kalian jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, apalagi kalau melakukan aktivitas di luar rumah, guys. Dan tetaplah di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Stay healthy and stay safe.